Coba bayangkan, sebuah negara yang memiliki salah satu cadangan mineral terbesar di dunia, namun selama puluhan tahun negara tersebut hanya menjual kekayaannya dalam bentuk bahan mentah dengan harga murah. Padahal setelah diolah oleh negara lain, bahan mentah itu berubah menjadi produk bernilai tinggi yang digunakan di berbagai teknologi modern. Negara itu adalah Indonesia, dan mineral yang saya maksud adalah nikel. Logam ini mungkin terlihat biasa, namun sebenarnya nikel adalah komponen penting dalam pembuatan stainless steel dan baterai kendaraan listrik. Bahkan, Indonesia diketahui memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Lalu, muncul satu pertanyaan penting. Jika Indonesia memiliki kekayaan sebesar itu, mengapa selama bertahun-tahun kita hanya menjualnya sebagai bahan mentah? Sebelum tahun 2020, sebagian besar nikel Indonesia langsung diekspor dalam bentuk biji mentah ke negara lain. Artinya, Indonesia hanya mendapatkan nilai ekonomi yang relatif kecil, sementara negara lain mengolah nikel tersebut menjadi produk bernilai tinggi seperti baja tahan karat, komponen industri, hingga baterai kendaraan listrik. Jika dianalogikan secara sederhana, Indonesia seperti petani kopi yang hanya menjual biji kopi mentah, sementara negara lain yang mengolahnya menjadi kopi premium dengan harga berkali-kali lipat. Akibatnya, Indonesia kehilangan peluang besar dalam penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan industri dalam negeri, dan peningkatan nilai ekonomi sumber daya alam. Inilah yang kemudian menjadi masalah besar dalam struktur perdagangan Indonesia. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah yang cukup berani. Pada tahun 2020, pemerintah resmi melarang ekspor biji nikel mentah. Artinya, perusahaan tambang tidak lagi boleh langsung menjual nikel mentah ke luar negeri. Sebaliknya, mereka diwajibkan untuk mengolah nikel tersebut terlebih dahulu di dalam negeri melalui pembangunan smelter atau pabrik pengolahan. Inilah yang disebut sebagai intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional. Namun, tentu saja kebijakan ini tidak dibuat tanpa alasan. Ada beberapa tujuan penting di balik kebijakan tersebut. Yang pertama, meningkatkan nilai tambah ekonomi. Ketika nikel diolah di dalam negeri menjadi produk seperti nickel pig iron atau bahan baterai, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat dibandingkan jika hanya dijual sebagai biji mentah. Yang kedua, mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Artinya, dengan adanya kebijakan ini, banyak perusahaan mulai membangun smelter di Indonesia, yang kemudian membuka lapangan kerja dan meningkatkan investasi. Yang ketiga, mempersiapkan Indonesia untuk masa depan industri kendaraan listrik, di mana saat ini dunia sedang bergerak menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Kendaraan listrik menjadi salah satu sektor yang berkembang sangat cepat. Dan nikel merupakan bahan utama dalam baterai kendaraan listrik. Artinya, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Tentu saja, kebijakan ini tidak berjalan tanpa tantangan. Beberapa negara yang sebelumnya mengimpor nikel mentah dari Indonesia merasa dirugikan dan bahkan sempat terjadi sengketa perdagangan internasional. Namun, jika kita melihat dari perspektif jangka panjang, kebijakan ini sebenarnya merupakan strategi besar untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia dari yang sebelumnya hanya sebagai pengekspor bahan mentah menjadi negara yang memiliki industri pengelolaan dengan nilai tambah yang tinggi. Artinya, intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional tidak selalu berarti menghambat pasar. Dalam beberapa kondisi, intervensi justru diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional, meningkatkan nilai ekonomi sumber daya alam,
serta memperkuat daya saing industri domestik. Karena pada akhirnya, kekayaan alam sebuah negara seharusnya tidak hanya dijual begitu saja, tetapi harus dimanfaatkan untuk membangun industri, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat masa depan ekonomi bangsa. Sekian dari saya, terima kasih.